Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahratul Fitriya Faldi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan saya dari kelas 5F. Di kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit tentang tugas IPS Filsafat Islam, yaitu membuat alur latar belakang tentang pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang alur latar belakang masalahnya, mulai dari pandangan para filosof muslim tentang pendidikan, kemudian realita yang terjadi di dunia pendidikan Islam sekarang, sampai tawaran solusi yang bisa kita lakukan supaya pendidikan Islam itu bisa balik lagi ke arah yang ideal seperti yang diceritakan para filosof terdahulu. Kalau kita lihat dalam khazanah filsafat Islam, pendidikan itu punya peran yang sangat penting karena para filosof muslim seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibnu Khaldun itu punya pemikiran yang luar biasa tentang hakikat pendidikan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan itu bukan cuma untuk mencari ilmu duniawi, tapi juga untuk mensucikan jiwa atau istilahnya tazkiyatun nafs, ya. Nah, supaya manusia itu bisa semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga bilang bahwa ilmu yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah adalah ilmu yang tidak bermanfaat, gitu. Jadi jelas banget gitu bahwa pendidikan Islam itu seharusnya nggak cuma fokus pada kecerdasan intelektual, tapi juga pada pembentukan moral dan spiritualnya. Kalau Al-Farabi, beliau melihat bahwasanya pendidikan itu sebagai proses untuk membentuk manusia sempurna lewat pengembangan akal dan kebajikan. Nah, pendidikan itu menurut Al-Farabi harus menuntun manusia mencapai kebahagiaan tertinggi, bukan cuma bahagia di dunia aja gitu, tapi juga bahagia di akhirat gitu. Akan tetapi sedangkan menurut Ibnu Khaldun lebih menekankan bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap dan kontekstual. Agar apa? Agar ilmunya tuh benar-benar bisa meresap gitu ke dalam diri dan membentuk karakter yang kuat. Tujuan utamanya bukan cuma menambah pengetahuan aja, tapi juga membantu atau membangun akhlak dan melatih jiwa. Kalau kita lihat dunia pendidikan Islam sekarang, sebenarnya udah banyak hal positif yang dilakukan. Banyak sekolah Islam, madrasah, atau pesantren yang masih menjaga kegiatan keagamaan kayak tadarus, sholat berjamaah, zikir pagi, atau kajian-kajian rutin lainnya gitu. Artinya semangat untuk membentuk karakter religius itu masih ada gitu. Tapi di sisi lain realitasnya belum sepenuhnya sesuai sama cita-cita para filosof muslim tadi gitu. Masih banyak lembaga pendidikan yang terlalu fokus sama nilai akademik. Keberhasilan siswa itu sering diukur dari nilai ujian atau prestasi akademik, bukan dari bagaimana akhlak dan kedisiplinan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya muncul fenomena di mana siswa itu paham teori keagamaan gitu, tapi belum bisa melakukan ajaran itu dalam keseharian. Misalnya, masih ada yang pintar ngaji tapi kurang sopan sama guru, atau ada yang rajin belajar tapi kurang jujur dalam ujiannya gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada jarak antara pemahaman dan juga pengalaman. Selain itu, sistem pembelajaran di sebagian sekolah Islam itu masih bersifat teacher-centered. Artinya, guru yang aktif sementara siswa cuma pasif dengerin gitu. Padahal, dalam filsafat Islam, akal itu harus dipakai secara aktif untuk mencari kebenaran. Belum lagi, masalah keteladanan guru yang kadang masih kurang diperhatikan. Ada guru yang sibuk mengejar target kurikulum dan nilai kognitif, tapi lupa gitu buat cari contoh dalam hal akhlak, keikhlasan, dan spiritualitas gitu. Bahkan kegiatan keagamaan yang seharusnya jadi wadah pembentukan karakter kadang cuma jadi rutinitas atau formalitas aja. Misalnya tadarus setiap pagi, tapi nggak semua siswa tuh paham gitu, ngerti makna dari ayat yang dibaca. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara teori pendidikan Islam yang ideal dengan praktik di lapangan. Jadi, menurut saya, pendidikan Islam itu perlu banget gitu untuk melakukan reorientasi nilai-nilai spiritual dan filosofis supaya bisa balik lagi ke tujuan awalnya, yaitu membentuk manusia seutuhnya, bukan cuma cerdas otaknya, tapi juga bersih hatinya. Gitu. Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyeimbangkan antara aspek intelektual dan spiritual dalam kurikulum. Jadi, semua pelajaran, baik umum maupun agama, diarahkan untuk memperkuat tauhid dan akhlak. Kedua, guru harus benar-benar jadi teladan moral atau uswah hasanah, karena siswa itu bukan cuma belajar dari apa yang didengar,
tapi dari apa yang dilihat setiap hari gitu. Yang ketiga, pembelajaran harus dibuat kontekstual supaya siswa bisa memahami makna ajaran Islam dalam kehidupan nyata gitu, bukan cuma di atas kertas aja gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mendorong siswa untuk berpikir reflektif dan kritis, karena akal itu karunia Allah yang harus dipakai untuk memahami kebenaran dan memperkuat iman. Jadi intinya, kalau pendidikan Islam bisa menyeimbangkan antara ilmu dan nilai spiritual, insya Allah gitu, kita bakal punya generasi yang bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara moral dan spiritual. Nah, generasi yang seperti itu yang bisa memberikan kontribusi besar buat peradaban Islam dan kemanusiaan. Oke, cukup sekian penjelasan dari aku tentang latar belakang masalah untuk UTS Filsafat Islam kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat buat kita semuanya untuk terus belajar. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.